Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Selanita, NIM 2119059. Saya dari kelas Tafsir Tarbawi E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pendidik adalah suri toladan. Pada poin pertama ada hakikat suri toladan. Dalam agama Islam, keteladanan adalah berpusat kepada Rasulullah SAW. Dalam setiap perkataan yang berkenaan dengan pembinaan akhlak mulia, diikuti pula oleh perbuatan dan kepribadiannya. Dengan demikian, beliau dikenal sebagai orang yang sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Keteladanan adalah pembiasaan dalam bentuk perilaku sehari-hari, seperti contohnya berpakaian yang rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji kebaikan, dan keberhasilan orang lain. Untuk poin selanjutnya ada teori pendidik adalah cermin dan suri teladan. Untuk yang pertama ada guru adalah cermin. Guru sebagai cermin adalah apa yang Anda tampilkan. Banyak hal yang diajarkan kepada murid yang akan lebih sempurna jika disertai dengan contoh. Misalnya, bagaimana guru tersebut berpakaian yang rapi dan sopan di sekolahan, dan bagaimana guru tersebut memiliki perilaku yang baik di sekolahan. Itu pasti akan menjadi contoh untuk murid-muridnya. Dengan demikian, apa yang dilakukan guru dapat menjadi contoh dan cermin bagi murid-muridnya. Guru adalah sosok yang digugu dan ditiru. Artinya, perilaku guru menjadi teladan bagi murid dan lingkungannya. Dia mengubah manusia dari tidak memahami menjadi mengerti. Guru memiliki tugas yang berat, namun mulia. Pada dirinya tertumpu beban dan tanggung jawab untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi murid-muridnya. Untuk yang kedua ada guru adalah suri teladan. Keteladanan guru adalah suatu perbuatan atau tindakan yang lebih baik, yang patut ditiru oleh peserta didik, yang dilakukan oleh seorang guru di dalam tugasnya sebagai pendidik, baik tutur kata, baik perkataan, perbuatan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh murid, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Keteladanan guru sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik. Hal ini dapat dimaklumi karena manusia adalah makhluk yang suka mencontoh, termasuk peserta didik mencontoh pribadi gurunya dalam proses pembentukan kepribadiannya. Untuk poin selanjutnya ada dalil Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dalam Quran surat Al-Ahzab terdapat beberapa tafsir. Yang pertama ada tafsir Al-Misbah. Surat Al-Ahzab ayat 21 ini mengarahkan kepada orang-orang yang beriman memuji sikap mereka yang meneladani Nabi Muhammad SAW. Ayat di atas menyatakan, sesungguhnya telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah, yakni Nabi Muhammad SAW, suri teladan yang baik bagi kamu, yakni bagi orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmat, kasih sayang Allah, dan kebahagiaan di hari kiamat, serta teladan bagi mereka yang berzikir mengingat kepada Allah dan menyebutnya dengan baik dalam suasana susah maupun senang. Untuk yang kedua ada tafsir Al-Qurtubi. Dalam ayat ini dibahas 3 masalah. Pada pertama, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Ayat ini juga termasuk sindiran terhadap orang-orang yang absen dari peperangan. Maksudnya adalah, mengapa kalian tidak ikut berperang padahal kalian telah diberikan contoh yang baik dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah berusaha dengan keras untuk memperjuangkan agama Islam dengan cara ikut berperang dalam perang Khandaq. Untuk yang kedua, firman Allah, suri teladan yang baik adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW dan teladan yang baik yang harus diikuti oleh seorang muslim pada setiap perbuatannya dan pada setiap keadaannya. Para ulama berlainan pendapat mengenai hukum meneladani Nabi Muhammad SAW yang tertera pada ayat ini. Apakah kewajiban ataukah hanya disunahkan saja?
Untuk yang ketiga, ada firman Allah, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut nama Allah. Untuk poin yang selanjutnya ada analisis, pendidik, suri teladan, dan idola bagi peserta didik. Pada dasarnya, perilaku yang dapat ditunjukkan oleh peserta didik dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk itulah guru harus dapat menjadi contoh suri teladan bagi peserta didik, karena guru adalah representatif dari sekelompok orang pada suatu komunitas atau masyarakat yang diharapkan dapat menjadi tauladan yang dapat digugu dan ditiru. Keteladanan adalah making smoothing as an example, yang artinya menjadi sesuatu sebagai teladan. Keteladanan adalah segala sesuatu yang terkait dengan perkataan, perbuatan, sikap, dan perilaku seseorang yang dapat ditiru atau diteladani oleh pihak lain. Sedangkan guru adalah pendidik, adalah pemimpin sejati, pembimbing, dan pengarah yang bijaksana, pencetak para tokoh dan pemimpin ulama. Jadi keteladanan guru yang baik adalah contoh yang baik dari guru baik yang berhubungan dengan sikap, perilaku, tutur kata, mental, maupun yang terkait dengan akhlak yang moral yang baik, moral yang patut dijadikan contoh peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.